You should probably run. Uhuy! Uhuy! Hai! Welcome to film kita yang review Suka-suka kita. Yeay! Happy New Year 2023. Salah satu film kita review di tahun 2023 ya. Iya, film pertama. Review. Wow. Dan filmnya sebenarnya agak berbingungkan sebenarnya. Apa tuh? Judulnya itu kalau gua dengar nama Megan itu gua ingatnya Transformer dulu. Wow. Yang senang Megan Transformer Megan Fox pasti pada tahu gitu. Waduh. Megan. Jadi film kita hari ini mereview film Megan. Megan yang sinopsisnya adalah tentang seorang anak kecil yang trauma, sedih, ditinggal oleh orang tuanya dalam kecelakaan. Mobil. Ya, di saat badai salju yang niatnya ada ingin liburan bersama keluarganya. Iya, lumayan ski, tapi apa daya tertabrak oleh truk pembersih salju. Jadi yang selamat hanya si perempuan ini yang bernama Katie dan akhirnya Ya, tantenya Iya. Katie itu akhirnya dari Diasuh. orang tuanya udah nggak ada, akhirnya memberikan alih hak asuhnya asuh. ke tante atau adiknya si ibu dari Katie ini. Dan di sini Gitu. menarik sih ya. Di sini tantenya si Katie ini kan orang yang sibuk gitu ya. Iya. Lalu karena dia sibuk dan bingung ngurusin si Katie ini yang kasihan orang tua, akhirnya diberikan sebuah Awkward banget. hadiah. Ya, hadiahnya adalah boneka Megan. Nah, sebenarnya konsep sinopsis seperti itu ya. Iya, sinopsis sesimpel seperti itu. ya. Iya, karena si ininya juga seorang robotika ya, si Gemma. Gemma-nya, yaitu Tantenya tantenya itu. dari si Katie. Tapi kalau kita coba nonton trailernya, kita lihat kayak gabungan beberapa film ya, kayak film Chucky ya. Iya, Child's Play. Menyeramkan. Kalau Annabelle kan jelas ya. Kalau Annabelle kan mukanya aja udah males Horor liatnya banget ya, udah horor Iya. banget. Tapi kalau Megan cantik ya sebenarnya. Iya, makanya kayak nggak kelihatan kayak untuk horor gitu. Iya. Karena kan dia juga emang dibuatnya untuk menemani si Katie kan. Betul, jadi mainan buat anak-anak kecil gitu pada saat zaman itu. Dan akhirnya akhirnya nih sutradaranya yaitu Grant Johnston akhirnya dibuat menjadi film thriller ya. Tapi dibandingkan beberapa film, ini sebenarnya thrillernya juga nggak terlalu menyeramkan. Kalau kita nonton Chucky itu kan darah kemana-mana. Iya, betul. Ini sebenarnya nggak terlalu loh sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya yang kalau kan ada pembunuhan yang parah banget ya, kepala kebelek gitu, tangannya putus. Ini nggak terlalu, tapi Iya. Ada beberapa scene yang memang kayak Tetap begitu, cuman nggak dibuat serem gitu. Ngebungkus ceritanya yang keren sih menurut gue. Jadi kayak kita nggak kebawa serem, tapi ceritanya yang serem gitu loh. Nah, menurut aku kayaknya film Megan ini adalah kayak horor yang paling menyenangkan buat aku. Hang out, yeah, sounds like fun. Great job. Kesan setelah menonton film ini ya. Senang itu fun gitu ya. Ini kayaknya banyak yang suka sama Awal. pembunuhnya. Iya sih. Biasanya takutnya maksud itu ya. Cantik. Ya makanya kan si Megan Lebih menyayangkan nggak sih kenapa dia harus jadi serem gitu loh. Padahal dia tuh jadi peneman buat anak kecil gitu kan. terhalang genre ini. Kenapa Iya. nggak dilanjutin aja gitu? Iya. Aduh. Kenapa Ini jadi sinetron ya, sinetron Megan ya. Oh iya bener. Iya. Jadi Megan itu kan robot ya, dari apa? Model Generative Android gitu. Ya, jadi kalau lihat namanya bukan dibaca langsung Megan ya, tapi Iya, M3GAN gitu. Bukan yang ketiga juga, Robot Emang ini. kebetulan itu kan kebetulan model 3, jadinya jadi Jadi kesan model kalian, kalau Dinda apa tuh kesannya? Horor yang menyenangkan gitu. Kalau Konsep. sebenarnya kalau dibilang horor menyenangkan, kalau misalkan dilihat dari bonekanya sendiri ada sisi di mana diserem juga sih. Iya, Kalau tapi dia itu menyenangkan tetap karena dia mukanya gitu. Ya tapi kalau menurut gue kesannya ya filmnya seru, asik. Betul. Dinikmatin banget dari awal sampai akhir, walaupun pembunuhannya nggak terlalu berasa banget sih. Maksudnya ada pembunuhan tapi nggak
seserem itu kok. Kalau misalkan gue ngerasa kesannya itu adalah, kan biasa kalau kita nonton kayak Terminator ya, Terminator itu kan kayak dia robot tapi nggak ada kesan jump scare-nya. Nah kalau ini kenapa jadi horror thriller karena mungkin ada jump scare-nya, ada kesan-kesan sound horornya. Nah itu kenapa akhirnya jadi orang tuh jadi pengen nonton karena ya horornya tadi. Sebenarnya karena beranjak dari anak kecilnya sih. Iya juga. Iya nggak sih, kayak Orphan gitu kan, kayak hal-hal kekerasan yang nggak akan mungkin dilakukan sama seorang anak gitu ya, ini ada dari si Megan gitu, walaupun dia itu ya si robot juga kan. Ya kan kalau film Orphan kan pembunuhannya kan sadis. Ini ngebungkus pembunuhannya sebenarnya enak sih. Itu sebenarnya. Karena kan dengan dalih melindungi si Katie kan. Megan, your goal is to protect Katie from harm, both physical and emotional. Kalau aja gimana yuk? Kesannya yuk? Kesannya soalnya nih canggih sih tentang teknologi kan, modern masa. Gue juga setuju. Masa kini banget dengan itu AI banget, AI-nya keren banget. Si bonekanya dari AI, terus pakai syutingnya dengan ya ada beberapa tambahan yang dia pakai topeng kan, terus tapi terlihat natural gitu. Betul. Kayak boneka hidup. Padahal kan ya banyak lah ya. Terus sama ya secanggih itu loh rumahnya Gemma ya. Gue kesan gue adalah gue senang melihat sutradara ini membungkus semua genre menjadi satu genre thriller gitu. Masuk ya, jadi disatukan dengan modernnya gitu. Ada, pembunuhannya ada, dramanya juga ada. Ini keren sih. Di awal. Karena di awal gue udah sebenarnya udah kayak ini kayak film Chucky gitu. Gue mikir gitu kan. Gue malas sebenarnya karena pembunuhannya tuh juga sih. Malas gitu. Tiba-tiba kan gitu. Itu kesannya. Dan kenapa alasan teman-teman harus nonton film ini gitu. Kalau alasan dari gue kenapa kita perlu nonton film ini adalah mungkin untuk para penyuka horor penyuka horor Indonesia ataupun horor di luar, ini tuh kayak hal yang berbeda sih gitu. Jadi kalau horor tapi ada hal-hal yang menyenangkan gitu, walaupun memang tertulisnya dia 17 ya, dewasa 17, tapi ini tuh 17 plus gitu lah ya. Tapi ini tuh hal yang berbeda gitu. Berbedanya tuh maksudnya selain horor, tapi ada hal yang menyenangkan, bahkan ada nilai moralnya sendiri Pak, tentang parenting juga gitu, tentang kayak musuh suara anak, apalagi relate banget, relatable banget gitu. Karena kita bisa dapat apa yang kita nonton tuh kita jadi dapat gitu. Selain horornya, selain kita berhati-hati untuk dari boneka gitu. Itu sih. Kalau menurut gue ya emang film ini sama seperti tadi pendapat gue. Ini seru banget dari mulai kecanggihan teknologinya buat orang-orang yang suka teknologi itu upload banget. Terus dia juga menceritakan tentang seorang Gemma yang ternyata dia workaholic banget ya. Iya, betul. Gokil sih kerjanya gitu kan, sampai si jenius itu juga sih. Jenius banget. Dia jenius dan iya biasa mereka yang workaholic itu bakal agak ada pertentangan dalam keluarga biasa itu. Iya, betul. Kalau gue lebih seneng kenapa teman-teman sekarang harus nonton film ini ya, khususnya orang tua harus nonton film ini. Harus. Iya. Orang tua yang punya anak harus nonton film ini. Iya, kenapa? Itu nilai parentingnya kuat banget loh di sini, kayak wah gila loh. Itu gue sampai nih kenapa gue gak bisa ceritakan semuanya, tapi yang punya anak harus nonton film ini sih, karena nilai moral itu tinggi sekali. Atau yang pengen punya anak gitu ya. Highlightnya untuk tahu. Ada ilmu parenting gitu. Iya, gitu ya. Orang-orang yang ya udah kasih handphone udah cukup tenang gitu. Padahal wah gila ini keren sih sebenarnya. Balik lagi kalau menurut aku mah kenapa teman-teman harus nonton film ini? Karena menurut aku film ini pun menyenangkan gitu. Dimulai dari buka, kirain kita ini belum mulai. Lo nanya, "Kasep udah mulai belum sih?" "Belum, Din, masih iklan." Gitu. Ada sesuatu hal yang bikin ternyata itu bukan iklan, itu bagian dari film. Dan menurut aku itu kayak sesuatu yang baru gitu. Pembukaannya keren ya? Pembukaannya keren. Dan nggak ada horor-horornya nggak sih? Iya. Kayak bukan horor gitu. Kayak kita lagi nonton Toy Story apa gitu. Iya, benar. Yang suasana feels menyenangkan itu. Bioskop loh tuh. Sama. Soalnya kan emang ada sopan gitu. Biasanya kan ada mempersembahkan apa gitu ya. Ini kok nggak ada gitu kan? Tahu nggak sih kayak yang di TikTok, di di YouTube, di short YouTube yang kayak ada mainan yang bisa pool kayak gitu. Itu ada di situ juga. Jadi kayak ngebuat kita fun gitu awalnya gitu. Berarti cuma kehalang genre aja ini. Emang berarti ya
salah satu nonton ini terbuka dengan wawasan teknologi yang baru dong. Iya, Modern betul banget nih banget. filmnya. Jadi orang nggak soal tentang kayak pembunuhan yang akibat nakuti apa, banget akibat apa gitu. justru. Iya, bukan ini yang justru ke dark depan. banget, Iya, iya. tapi walaupun ada beberapa sisi darknya Iya, gitu loh yang diselipin. Oke. Oke. Dan apa ini ya adegan favorit kalian di film ini? Adegan favorit gue tuh sebenarnya ini sih ada beberapa, sebenarnya banyak ya, ada beberapa adegan Banyak. yang sedihnya itu adalah ketika Kedinya gitu ya, Kedinya tuh sedang menceritakan tentang keluh kesahnya orang tuanya meninggal. Iya. Nah kan sebenarnya kan kalau seandainya robot ya cuma paham tentang ya udah cuma sedih dan senang gitu. Nah ini robotnya bisa motivasi gitu. Seharusnya itu yang dilakukan sama orang tua gitu. Tapi ini robot itu bisa memotivasi, membuat anak yang sedih jadi tidak sedih, marah bisa tenang gitu. Kayak gue langsung oh iya ya gitu, robot bisa Menggantikan. sekeren ini gitu. Tapi ya itu, tapi memang kita nggak boleh punya, kalau kita tuh nggak boleh bertumpu ke satu hal ya, karena kalau ini kan terlalu bertumpu sama si Megan terus dan akhirnya Iya, endingnya jadi ketergantungan. Tergantungan sama si Megan, si Kedinya. itu sih sebenarnya gue langsung, wah Sih. itu keren sih. Kalau gue adegan yang paling gue inget itu yang paling gue terkesan itu paling favorit tuh yang kata ngebunuh anak kecil itu sih gitu, yang ngebunuh anak kecil itu yang secara perlahan kayak yang ada di trailer ya. iya yang di trailer itu Oke. yang sampai ujungnya emang ketabrak mobil bras itu Braindead. bener-bener bukan bener-bener kayak secara perlahan Tapi kan sebenarnya kan nggak ngebunuh kan dia kan? iya sih nggak ngebunuh Melukai. tapi lalu tertabrak Berarti bukan dia dong. Finishing touch-nya pas timing. dan pas lagi dia lari ngerangkak gitu loh itu kayak Oh my tebel. Nah itu sebenarnya gue lebih seru itu sih sebenarnya. Iya, Tapi kenapa dia nggak lari pakai kaki ya? Kenapa? Itu harus biar pakai tangan? biar lebih satisfying-nya nggak sih? Iya, itu kan, Why? tau nggak sih, dia itu kan bisa nge-upload data kan, maksudnya Iya. bisa ngambil data kan, mungkin itu dia ngambil Kopi. data tentang Beruang. hewan kali ya. Beruang Yang kali ya. lari bisa lebih cepat, karena kalau dilihat-lihat itu bukan kayak lari Manusia. orang ke manusia. Kalau lari Manusia, manusia, tapi- kalau dia lari manusia jadi kayak film Bukan, Terminator. Terminator. Kan sebenarnya gitu kan. Iya. Mungkin dia ngambil datanya bahwa hewan tuh lebih cepat larinya Iya, dibanding manusia bisa, gitu bisa. ya. Ya, gue senang ya di sini sutradaranya keren sih. gitu. Udah, Iya. gitu kan. Tapi ya maksudnya kalau ke jalannya biasa tuh kalau menurut gue nggak terlalu seru Nggak sih. menyenangkan, kan? Apalagi kalau Indonesia kan suka terbang. Ya kan, setan-setan Indonesia kan terbang gitu kan. Kalau ini kan robot nggak mungkin terbang, nggak mungkin ada jetpack atau apa gitu kan. sih. Tapi itu keren sih, maksudnya itu yang akhirnya jadi kayak wah seremnya dapet deh dan situ mulai naik Kalau dia bisa terbang, dia bisa jadi Astro Boy. Iya, kok nggak bikin Astro Boy sih? Aduh, Jadi kirain tangannya sama kakinya Oh, bisa sama ini manjang. Biomax ya? si buntal. Gimana kalau ayo. Aku favorite scene-nya adalah aku pilih salah satu. Iya. Yang dia bisa nge-download semua data yang diberikan oleh Gemma. Oh my Gokil god. sih, sebenarnya. Everything go. Gue pas itu gue kayak berasa nonton film ini loh, Iron Man loh. Kayak Oh, yang semua itu gitu ya? langsung Ini satu server nggak ya sama Jarvis gitu? dia bener-bener kayak perintah dari Sebenarnya film-film kayak gini tuh banyak ya, yang kayak data robot. Tapi mungkin yang ke horornya itu loh, yang benar-benar dikemas dari horor itu yang jarang. itu kan kayak ya berarti lu bisa lebih canggih dari manusia yang membuat lu. Mungkin nggak sih si Megan ini lebih canggih daripada Jarvis kan? Wow, Karena dia bisa ngambil lari dirinya sendiri. Kalau Jarvis kan memang menurut perintahnya si itu kan Tony Stark. itu sih Jadi aku teman-teman kalau nonton film Megan gitu, itu benar kemungkinan ya. Karena setahun lagi kalau si Megan dibiarin, jadi orang paling pintar seluruh dunia kali ini. Iya. wow, semua data di-download Semua data auto. Perang dunia selanjutnya manusia lawan robot. Wow. Wow, ngerakit. Karena manusia lagi ya. Dia ngerakin printer. Iya. Oh, susrahin semua sama dia. Serem ya? Pinter. Aduh, enggak lagi. Gue ini kita langsung ini ya, bukan Amburadul kemana-mana. Imajinasinya bukan bisa pakai berjudi. iya, lebih kayak adu teknologi ya. Ya, makanya. Dan That's dia- why kan film ini menyenangkan Dan dia juga sebenarnya. batasin kan, akhirnya dia juga batasin bahwa nggak terlalu berlebihan. Iya, betul. Iya, Kalau Mas. berlebihan bukan film thriller berarti. Iya, itu. Iya. Asep gimana Asep? Iya, pokoknya sebenarnya semua adegan yang berbau teknologinya gue suka sih. Coba ambil dari salah satunya adalah ketika pertama kali si Katie datang disambut ke rumah lah sama siapa? Elsie. You're my niece. I'm gonna do everything. Elsie aja kita langsung
Elsie. Sebenarnya banyak kan gitu, cuma gue tuh wow banget Iya, kayak. jadi mau kan? Iya. Gitu ya. Siapa nih dua ini gitu? Jadi Dari situ kan posisi Zenmanya pinter banget. iya. Iya. Sebenarnya udah Kayak banyak gitu. smart home kayak gitu kan. Cuma tetap aja gitu kan jadi kayak keren juga gitu kan. Iya. Ada notifikasi Tinder. Kalau aku salah satu scene favorit aku adalah si inspirasinya Gemma untuk ngebuat akhirnya bener-bener mutusin apa namanya si Berhenti. Megan ini bener-bener harus jadi. Itu ketika yang di malam dia ngomong kayak yang si siapa buat satunya lagi yang dia buat si Bruce ya. Si Bruce ini, si Bruce iya, yang pas si Bruce-nya ini ditunjukin ke KD yang KD bilang kayak akan sangat menyenangkan. Aku nggak butuh mainan lain kalau misalnya ada yang seperti Bruce gitu. Iya. Makanya itu yang kayak nginspirasi Gemma bener-bener harus Jadi nih si produk ininya. gue. Karena Gemma tahu kan bahwa dia tuh emang agak kurang untuk ke si apa namanya KD-nya gitu. Makanya dia butuh sesuatu yang lain Betul. yang bisa nemenin KD gitu untuk Jadi bermain dan lain. ada pemicu untuk membuat orang yang akhirnya dari nyerah tiba-tiba nggak nyerah ya. Itu keren sih. Betul. Dan Kekurangan, betul. kekurangan sekarang. Di awal-awal agak gini kan kalau film thriller tuh kan biasanya tuh di awal-awal tuh ada 1-2 gitu yang menyenangkan ya. Iya. Ini di awal, di setengah awal ya, itu tuh gue ngerasa ini bukan kayak film thriller sih, itu doang gitu. Kan film thriller kan gue udah siap-siap nih. Oh, kekurangan karena nggak ada rasa takut gitu ya. Nah gitu, karena kan dari awal kan gue tadi film thriller kan, jadi gue udah yang asik nih. Kok jadi menarik sekali gitu. Jadi thriller itu baru Ekspektasinya lah ya. Iya, Iya. itu doang Bener. kekurangan gue. Bener. Berarti gue juga setuju. Kalau di situ berarti cara ngebangun rasa takutnya nggak ada. Karena ngebangunnya rasa senang, simpatik semua dibangun. Tapi gue rasa itu juga satu kelebihan berarti ya. Iya. Karena rasa senang dan simpatik yang dibangun itu langsung dirobohkan dengan rasa takut ketika si Meganya udah jadi brutal sebetulnya kayak gitu. Oh, gitu. Kalau Karena gue udah siap-siap dari awal kan, ini film thriller berarti kapan nih, gue nungguin kayak kapan nih, kok enggak gitu ya gitu lah. kalau gue endingnya tuh kayak gue ngerasa kayak kurang aja gitu. Maksudnya ini kan Megan kan terbentuk mungkin karena deket sama KD gitu kan. Pas lagi udah endingnya gitu kayak kurang klik aja gitu loh. Tapi kalau dari sisi nilai moralnya sih dapat gitu kalau misalkan si KD itu akhirnya sadar gitu kan. Cuman kayak kurang aja gitu, kayak bukan suatu hal yang diharapin gitu sih. Kalau gue ngerasanya kayak soalnya kan pasti kan kita juga mikirin kan endingnya bakal gimana nih gitu kan. Nah, endingnya kayak kurang aja sih gitu. Dan kalau dari situ cuman endingnya berarti ya. iya endingnya agak kurang dapet. Kalau menurut aku ini sih, sebenarnya kita tuh terpesona ya sama teknologi yang ditampilkan Yap, di betul. Megan gitu ya. Kayak ini tuh emang teknologi kayak mutakhir gitu yang sekarang emang sedang modern banget gitu. Tapi agak disayangkan sih karena kita nggak dikasih tahu kayak background gimana dia bisa terbentuk. Karena dia terbentuk begitu aja tiba-tiba. Usahanya emang ya kita tahu bahwa Gemma tuh bahwa Gemma Pintar. emang benar-benar mengusahakan si Megan ini hadir gitu. Hadir. Tapi untuk alasan-alasan yang lain bagaimana si Megan-nya bisa akhirnya menguasai itu semua ya, dengan alasan-alasan itu dia bisa belajar, dia apa, itu kurang dijelaskan gitu. Kalau menurut aku kayak seharusnya bisa ada beberapa scene yang dimana ada scene si Megan-nya itu mengumpulkan data atau apapun itu yang ngebuat kita makin curiga sama dia gitu. Tapi kan kalau sebenarnya nih dari dia buat robot ini berarti menunjukkan bahwa ini anak pinter nih, orang pinter nih. Iya, si buat- Gemma-nya ya. Karena kan juga ini kan si Gemma itu kan kerja di perusahaan Mainan. Mainan, gitu. Jadi Besar. kebayang sih sebenarnya. Tapi kalau menurut gua salah satu hal yang kurang itu adalah gua kurang suka pas adegan terakhir berantem sih gitu. Nggak tahu kenapa kok kayak agak kurang aja gitu, dari mulai dia harus kelihatan retak gitu kan. Jadi benar-benar kayak mirip Terminator gitu kan, Arnold, ya. robotnya gitu kan, yang rambutnya kecambak gitu kan, botak gitu. Iya. Itu benar-benar mirip Terminator kalau gitu. Iya, emang Stay Terminator alive robot. gitu kan, Iya, stay sih. alive. Sebenarnya Ya, makanya Terminator. Iya. cara lain gitu kan. Iya, bisa mungkin gitu. maksudnya kalau bisa dia kayak Terminator gitu. Iya, biar menghadirkan sesuatu yang baru gitu. Iya. Salah satunya sih aku masih nggak dapet kenapa terus yang di si Gemma sama KD-nya gitu loh. Poinnya highlightnya kan Megan kan sebenarnya, tapi yang diangkat lebih ke apa sih, kayak permasalahan antara KD dengan
Gemma-nya. Bukan Megan yang dibentuk dari apa, bener kata Dinda tadi gitu, menyambung dari yang Dinda bilang. Megan-nya tuh asal usulnya Ini gimana? judulnya Megan, tapi Iya. ini itu Katie. ada tentang Katie, tentang Gemma. Jadi nggak mau fokus, jadi bingung fokusnya Iya, kemana dia- gitu ya. Complicatednya di Gemma sama Katie gitu, bukan Megan. Jadi kayak kita emang disuruh untuk ngimajinasin bahwa si Megan itu bisa ngakses informasi satu perusahaan, bahkan sampai yang si Iya itu. asisten itu aja dia tahu gitu, dia nge-copy data Megan gitu. Gimana nilainya? Nilainya 8,5. 8,5. Oh, oke. Bagus, karena menarik. Ya walaupun yang nggak ada horornya ya nggak horor ya. Nggak dapet ya filmnya. Tapi ini Karena yang horornya menarik ada kan. tapi nggak Iya. mencekam Iya, banget mencekam gitu. banget. Lebih ke thriller Karena ya, kayak sejujurnya kalau lihat dari jump scare, ya saya kena jump scare juga gitu kan. Merasa takut. Walaupun gitu cuma kan. anjing ya. Iya, anjing doang gitu kan. Gitu doang. Tapi itu kena Jam scare batu, kaget gue aja. Saya kena jump scare. Berapa kali kena gitu kan. Oke, gimana nilainya? Anjing emang anjing. Kalau gue rate-nya 8. Apa? 8 lah. Itu jadi satu hal yang masih kayak terbayang-bayang sampai sekarang gitu ya. Terus juga masih wow dengan teknologi yang diberikan gitu. Itu sih paling, cuman yang paling tadi endingnya aja sih masih kurang. Ayo. sama sih aku 8, tapi untuk ke tadi kita kayak terbuka dengan gila sih, keren banget teknologinya, bisa lu masukin semuanya dari ya itu sebanyak itu, jadi kayak aku pengen punya rumah pintar. Salah ya, salah gitu. Oke, aku 8. Kalau Dinda? Kalau aku 8,5 karena ya horror thrillernya menyenangkan sekali buat mata dan memanjakan mata aku sih sebenarnya gitu. Gemes. Oke, gue kayaknya 8 deh, karena gue sebenarnya gue berharap ada sedikit ketakutan yang muncul yang lebih sebenarnya gitu. Tapi karena akhirnya menyenangkan, ya jadi 8. Oke, nilai moral dari film ini. Oh, finally. Oke, kalau gue sebenarnya nilai moralnya ya awal gue bilang bahwa keberadaan Megan itu adalah kayak sebenarnya sedang menyentil. Serius, Iya. serius berarti. Iya, orang tua kan sebenarnya kan yang sibuk kerja ya, yang sibuk kerja itu kan biasanya kan mereka yang ya udah anaknya diserahin ke siapa. Iya, ya. gitu. Iya, lepas dari pengawasan Itu orang sebenarnya tua. sedang menyentil semuanya gitu. Jadi ketika anak cuma kasih handphone lalu selesai gitu. Itu kan konsep sederhananya kan. Iya. Nah, ketika ini dikasih Megan untuk menemani, tapi ujung-ujungnya adalah ketika ketergantungan itu ke Megan sudah ada, akhirnya orang tua tidak diperlukan. Kayak wah gila, itu kayak lu nggak bisa, keberadaan orang tua tetap harus ada di dalam tumbuh kembangnya anak. Itu kayak menyentil, gue seneng sih gitu kan. Wah gila, iya juga ya. Lu dikasih semua robot yang bisa apa aja. Iya, betul. Akhirnya orang tua bilang gini, gue jadi apa nih gitu bagian, maka tiba-tiba udah langsung gede gitu sih sebenarnya. Ya, kalau gue justru nilai nomornya adalah ketika Gemma memutuskan sesuatu, si Megan ini tidak harus diluncurkan, justru mau dihancurkan. Itu sebenarnya itu kok kita tuh kayak lu mau dapat duit banyak, apa lu mau ngelindungin orang banyak? Nah itu yang sebenarnya akhirnya menjadi keputusan yang menurut gue menjadi nilai moral buat kita tuh. Kalau memutuskan sesuatu itu ya dipikirin, benar-benar dipikirin nanti efeknya apa nih ke depannya gitu. Mungkin kan. kalau itu terjadi akhirnya banyak Orang yang KD yang ya, bermasalah gitu, yang akhirnya setiap anak ditemanin sama robot dan akhirnya hubungan sama orang tua Betul, tidak 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 baik baik. itu betul. Nah, akhirnya makanya keputusan si Gemma itu membuat gue berpikir, oh iya emang semua yang kita putusin tuh harus benar-benar dipikirin gitu. Itu sih. Iya, betul banget. Gue, ini maksudnya apa ya, moral atau lebih ke warning gitu kalau ya ini salah satu penyebab anak lo rebel ya karena gadget gitu kan. Teknologi canggih tapi iya ada dampak negatifnya juga, nggak selalu positif. Dan salah satunya adalah penyebab atau pembentukan karakter anak yang berontak, yang kasar, yang tidak peka dengan sekitarnya. Itu sih, jadi kayak nilai moralnya di situ. Lu harus lebih aware dengan ya gadget nggak selalu memberikan dampak yang positif, Betul. tapi lu Iya harus sih, lihat betul. sisi negatifnya juga. Gadget aja, robot aja dibuat sama manusia yang pinter gitu loh. Berarti kan betul. yang buat itu pasti lebih pinter. gitu Harusnya. loh. Harusnya. Jangan sampai
terbalik itu perannya ya. Betul banget. Hindari dong. Kalau menurut aku maksudnya emang betul kita harus aware ya sama penggunaan gadget. Tapi jangan juga ketika kita ngasih peraturan itu terlalu berlebihan atau overprotective kayak ibunya si Kedi itu yang waktu awal. Maksudnya bener-bener kayak harus 30 menit pas gitu, nggak ada kelonggaran, nggak ada flexibility gitu. Jadi kayak buat anak sendiri tuh kayak nggak bisa bernafas dengan ini. Makanya kenapa dia waktu kehilangan orang tuanya, karena dia nanya sama Gemma kan, berapa lama gitu. Ini Dia gitu. kebebasan justru. Dia makanya itu yang ngebuat dia nanti akan memunculkan reaksi yang berbeda gitu. Yang biasanya diatur, sekarang udah nggak ada yang pengatur, dia jadi ngerasa bebas kan. Makanya kan gitu. fleksibel itu penting ya. Penting gitu untuk Tapi kan jaga. waktu yang kata ayahnya juga ngomong kan kalau misalkan ya kita harus terbiasa dengan masa depan. Kalau gue tuh nangkapnya gitu ya, suaminya tuh ngomong sebelum meninggal itu kita harus terbiasa dengan masa depan. Ya sebenarnya justru dengan keterbiasaan itu kita harus wanti-wanti juga gitu. Walaupun kita udah semakin upgrade apa segala macam, tetap harus di ini. Saya walaupun robot, manusia tetap harus dinomor-satukan. Nah, tidak Nggak tergantikan. cuma orang tua ya, guru juga sama. Terapis juga penting. Iya, guru aja walaupun bisa nanya robot bisa jawab semuanya, tapi ada pesan hati gitu kan, perasaan yang nggak bisa disampaikan oleh semua robot. Ya makanya Megan pas lagi terakhir nggak dipilih juga dia nggak ada perasaan sedih. Kita kalau orang kan ditinggalin sedih kan, Megan ditinggalin ya bodo amat gitu kan. Makanya film Megan ini sangat-sangat menarik. Makanya teman-teman kalau mau nonton silakan nonton saja. Kalau salah baru ya. Seminggu 2 minggu lah kayaknya, seminggu 2 minggu lah. Ini banyak banget. 2023. Semoga setelah nonton film ini review kita teman-teman bisa mengikuti nonton langsung film Megan. Iya. Makanya teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye! What's wrong with you? Don't worry, Katie. Ever again. It's nice